Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Zundullah, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial melakukan rekrutmen di UDU 16. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita masuk dulu ke dalam UDU-nya. Di sini saya akan menggunakan akun dari uh, manajer HR. Jadi kita pertama itu sebelum melakukan proses rekrutmen, kita masuk dulu ke dalam UDU dan di sini untuk uh, skenario kali ini kita akan menggunakan data manager HR ya. Jadi di sini kita masuk sebagai manajer HR dengan akun Hana dan password ini. Tunggu sehingga proses login selesai. Nah, selanjutnya kita ke employees, lalu kita ke job position, dan di sini kita membuat dulu terlebih dahulu job position yang baru dengan sesuai dengan requirement yang sudah ditentukan ya di sini, yaitu dengan job position adalah job name manager accounting finance and PM, kemudian departemen accounting dan finance, job location PT kita, ini target employee 1, recruiter, interviewer yaitu rekruternya itu senior akuntan, interviewernya adalah manager HR, lalu buatlah job summary. Baik, di sini kita langsung saja uh, ke job position, lalu kita new di sini. Di sini belum ada ya teman-teman yang manager. Kita cari manajer, di sini belum ada untuk ininya. Oh, kita cari di sini aja. Manajer di sini belum ada untuk manajer akun. Jadi kita langsung bikin saja di sini dengan ketentuan sebagai berikut. Job position, lalu kita ubah my endpoint sesuai dengan milik kita, yaitu ini. Nah, selanjutnya pilih departemennya itu accounting dan finance, kemudian job location biarkan saja, target new employee-nya 1, recruiter yaitu senior akuntan dengan nama akun Atala ini, kemudian interviewernya adalah Hana sebagai manajer HR. Kemudian kita bisa membuat employment type-nya yaitu employee. Kalau di sini kita kosongin aja, akan biarkan sebagai as is. Kemudian job summary ini saya sudah membuat job summary ya. Di sini bisa kita langsung kopas saja dulu. Lalu kita masukkan di sini. Baik, langsung kita save saja. Di sini sudah ada ya berarti teman-teman job position untuk ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke job application, dan di sini kita akan membuat dua pelamar dengan sudah ada untuk data pelamarnya sebagai berikut. Jadi kita akan buat pelamar pertama yaitu dengan nama uh, seperti ini, kemudian applicant name-nya itu NPM, nama aplikan 1 di sini, kemudian nama, lalu ya emailnya itu menggunakan email yang sudah kita miliki di sini, kita menggunakan email UI ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk phone kita masukin nomor aja, nomor NPM-nya itu 021. Dan untuk mobile tadi menggunakan 08 ya. Baik, LinkedIn profile-nya menggunakan nama kita sendiri di sini, lalu degree-nya adalah master degree ya. Kemudian interviewer-nya di sini kita masukkan yaitu Hana sebagai manajer HR, source-nya diambil dari LinkedIn. Di sini kemudian tag-nya itu adalah uh, di sini medium-nya adalah email, kemudian tag-nya adalah accounting. Di sini langsung kita klik enter aja untuk membuat teksnya. Kemudian apply job tadi sudah ada ya teman-teman yang udah kita bikin. Kemudian actual salary-nya kita di sini sesuai dengan di data itu 25 juta. Baiknya sudah benar 25 juta. Lalu kemudian availability-nya 1 bulan dari tanggal lab. Tanggal lab ini itu adalah misalnya kita bikin sekarang itu tanggal 25 ya teman-teman, tanggal deadline-nya. Jadi kita sesuaikan aja, misalnya di sini 1 bulan dari tanggal lab berarti tanggal 25 bulan Oktober ya teman-teman di sini. Baik, sekarang kita akan membuat deskripsi singkat.
Untuk application summary, kita bisa menggunakan ini aja. Tambahkan sedikit, misalnya seperti ini. Baik, kita langsung save aja di sini. Nah, selanjutnya kita selanjutnya akan membuat aplikasi kedua ya teman-teman. Di sini langsung tekan tombol new aja, lalu masukkan namanya lagi, misalnya namanya itu masih sama ya teman-teman. Kita bisa menggunakan data sebelumnya. Di sini kita balik, lalu kita ke job position di sini, di sini. Nah, ini kita tinggal copy saja namanya. Tadi cuma perlu diubah sedikit. Lalu kita bikin new di sini, masukkan lagi. Kemudian ini ganti kedua. Kemudian tadi LinkedIn profilnya sama. Ini master degree juga. Untuk mobile-nya, untuk email juga sama, yaitu ini. Lalu selanjutnya untuk phone-nya itu tadi 021 npm. Dan mobile-nya adalah 08 npm. Lalu untuk mediumnya sendiri yaitu tetap email. Di sini source-nya adalah exhibition event ya, atau uh, acara pameran di situ. Nah, di sini interviewernya juga seperti sama yaitu Hana. Kemudian baik ini udah. Oh, jadi nomornya itu adalah pokoknya adalah 0822 ya teman-teman. Terus mobile sama. Kemudian selanjutnya kita bisa nambahin teks di sini. Teksnya itu sama, itu accounting. Kemudian medium email. Expenditure-nya adalah 22 juta. Baik, kemudian availability-nya 2 bulan dari tanggalnya berarti bulan November tanggal 25 ya teman-teman. Bau. Kemudian untuk deskripsi kita ambil aja yang ini. Kita modif sedikit. Nah, ini biarkan seperti biasa dan kita langsung save aja teman-teman di sini. Klik save untuk save. Nah, kita bisa kembali lagi di sini di application. Nah, sekarang kita sudah punya 2 application ya teman-teman. Baik, next. Ini kita bisa lihat job position-nya juga di sini. Lalu kita cek di human resources. Di sini kita ubah di accounting and finance, kita ubah bentukannya di sini teman-teman. Terdapat 2 application. Di sini kita mungkin bisa mengubah bentuk ininya saja ya. Atau kita bisa agak lihat di bagian rekrutmen di sini. Kita lihat accounting dan finance. Baik, di sini sudah dapat kita lihat ada 2 application ya teman-teman untuk manajer accounting dan finance dan NPM. Baik, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke sini lalu kita selanjutnya sebagai manajer HR akan memindahkan status mereka karena mereka berhasil lolos screening-nya, yaitu dari initial qualification ke first interview. Jadi di sini kita tinggal klik aplikasi saja, lalu kita geser ini, drag and drop ke first interview. Baik, di skenario berikutnya itu kita akan masuk sebagai staff recruitment di sini ya teman-teman. Jadi kita sekarang logout dulu, lalu kita masukkan staff recruitment itu Haru. Nah di sini kita tunggu sampai proses masuknya selesai. Baik, selanjutnya sekarang kita kembali lagi ke employees, lalu ke job position di sini. Lalu kita cek job applications-nya, ini udah ada 2 ya teman-teman. Nah, sebagai Haru, tugas kita adalah kita akan membuat jadwal pelamar. Dengan aplikan satunya datanya sebagai berikut, dan untuk aplikan kedua sebagai berikut. Jadi kita sekarang mulai bikin untuk aplikan satu di sini. Kita klik ke aplikan satu, no meeting di sini. Saat jam play berarti kita set ke tanggal 25 aja teman-teman ya di sini. Kita bikin klik new, kemudian tanggal 25. Ini jamnya kita sesuaikan aja sama kita, biarkan eksis saja. Lalu tadi waktunya adalah 30 menit. Ya 30 menit, kemudian nama kalian dan manajer HR. Nama kalian dan manajer HR ya teman-teman ini. Di nama nama itu nyala, manajer HR di sini berarti Haru.
maksudnya Hana itu. Baik, kita udah berhasil masuk Hana, kemudian tanggal dan jam saat lab sesuai ini, durasi 30 menit. Kemudian sekarang di sini interviewnya adalah interview HR, psikologi tes. Kembangkan aja ini, psikologi tes. Baik, ini kita ada aja, kemudian lokasinya itu tadi online ya teman-teman. Lokasi online, kemudian permainannya 15 menit. Baik, ini udah, kemudian kita bisa langsung save aja di sini. Nah, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke application. Ya, di sini sudah ada teman-teman. Sekarang kita buat untuk aplikan 2. Di sini langsung ke no meeting aja. Di sini untuk aplikannya kita set ke tanggal 26 ya teman-teman. Tanggal 26 juga. Lalu waktunya itu adalah sama 30 menit saja di sini. Kemudian untuk aplikan 2-nya itu kita cek dulu ya ini teman-teman. Kita harus mengubah meet subject-nya terlebih dahulu. Jadi sini pertama kita back dulu ya teman-teman. Kemudian kita cek dulu tadi di job position. Nah, karena ini udah kita tadi ada sedikit kesalahan, kita harus ubah dulu ini ya namanya. Baik, di sini kita perbaiki dulu ya, tadi ada sebenarnya ada kesalahan. Nah, ini untuk kembali lagi ya ini tanggal 25, kemudian 30 menit. Kemudian kita kamu nambahkan udah meeting di sini. Tag-nya tadi adalah interview HR dan psikologi tes. Location-nya online. Reminder-nya 15 menit. Dan selanjutnya itu kita pastikan bahwa nama field untuk ini saja sesuai ya. Di sini misalnya aplikan 1 HR. Sini bisa kita lihat dulu. Ini manajer accounting. Kemudian langsung ditambahin aja. Aplikan 1 HR ya teman-teman di sini. Kemudian masukin manajernya itu Hana. Baik, langsung kita save aja di sini. Nah, selanjutnya kita bikin juga untuk yang sama di sini, paste juga tadi, applicant 2 ini misalnya ya. Oh, tidak teman-teman, kita harus biarkan aja ini, karena ini di bakalan ke schedule di orang yang sama. Jadi kita balik aja ke job position, kemudian cek lagi dulu di sana. Baik, ini kita pertama kita modif dulu ya teman-teman, ini next meetingnya. Kita hapus yang ini, cancel aja, baik, sudah selesai. Nah, udah kan ini, sekarang kita ke applicant 2, no meeting, di sini kita bikin meeting baru tanggal 26 karena aplikasi pertama tanggal 25. Kalau kita masukkan ini aplikasi 2 HR benar di sini. Lalu durasinya seperti biasa yaitu 30 menit, remindersnya 15 menit, lokasinya online. Kemudian ini ubah jadi Hana, lalu video call nya ditambahin, interview HR dan psikologi tes. Dan kita juga jangan lupa menambahkan ini ya teman-teman untuk description-nya juga di sini. Itu interview HR dan psikologi tes. Nah, ini kita save aja. Baik, kita bisa langsung balik lagi ke application. Di sini sudah ada teman-teman. Yang satu ini kita lihat dulu meetingnya seperti apa. Kita cancel dulu kan tadi ada field yang belum sempat kita isi. Jadi ya kita balik lagi ini 25, ini 0030, kemudian description-nya sama, reminders-nya, kemudian ini interview HR psikologi tes online. Di sini nanti jadi mana, kemudian ini kita aplikasi 1 HR 1. Nah, ini langsung kita save aja dan baik, sudah berhasil ya teman-teman di sini. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah jika sudah, mereka ternyata skenario berikutnya adalah pelamar 1, pelamar 2 berhasil lolos tahap tes psikologi dan interview dengan manajer HR. Nah,
sebagai kita masih dengan staff rekrutmen di sini, kita kembali lagi dulu ke application, kita akan memberikan feedback untuk kedua aplikan ya di sini, kemudian kita mark as done untuk uh, jadwal yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke sini lagi, lalu kita di sini mark as dan kita masukkan sini. Misalnya pesannya itu selamat Anda lolos ke tahap berikutnya. Kita kopas aja, lalu kita done di sini, dan di sini juga done ya teman-teman. Jadi kita done. Oke, nice. Selanjutnya kita akan login lagi sebagai manajer HR di sini. Kita login dulu, lalu kita masukkan akun untuk manajer HR di sini, login, lalu kita bisa ke rekrutmen aja ataupun bisa lewat employee di sini. Kita lalu pindahkan mereka ke second interview karena mereka lolos ya teman-teman di sini. Kita ubah strukturnya menjadi aplikasi satu terus aplikasi dua. Baik, nah selanjutnya kita akan start rekrutmen lagi. Kita kalau logout lagi, masuk sebagai staff rekrutmen di sini. Untuk selanjutnya adalah kita akan membuat jadwal meeting baru, yaitu meeting untuk interview user. Nah, ini kita langsung bikin saja di sini. Tambahkan meeting baru, misalnya meetingnya itu adalah 1 hari dari waktu interview satu. Sebelumnya itu, meeting yang kemarin itu adalah dilaksanakan di tanggal 26 ya untuk aplikan 2 dan tanggal 25 untuk aplikan satu. Jadi untuk aplikan satunya di sini, aplikan satu kita bikin satu meeting lagi untuk tanggal 26, eh tanggal 26 ya benar tanggal 26 dan waktunya disesuaikan aja. Satu, intinya 1 jam, tagnya itu adalah interview user, kita bikin baru, kemudian manajer HR juga ditambahkan di sini. Baik, selanjutnya itu ubah HR menjadi user ya. Jadi kita yang tadi itu adalah interview HR dan psikologi. Ini aplikan satu HR. Ini adalah aplikan satu ya teman-teman. Di sini kita ubah dari HR menjadi user. Baik, kemudian remindernya untuk ini itu untuk yang satu adalah 1 jam dan remindernya 3 jam ya. Remindernya 3 hours, 1 jam, location-nya online. Tetap online teman-teman. Kemudian add Udo meeting di sini, lalu basically kita masukkan interview dengan user. Baik, langsung kita save aja. Oke, kita bisa langsung kembali ke application. Di sini sudah ada yang untuk aplikan satu, selanjutnya untuk aplikan dua, kita tinggal melakukan hal yang sama ya. Di sini ubah menjadi dua, lalu di sini user, kemudian, oh salah ya teman-teman, ini hampir saja kita salah, ini adalah subject atau application-nya. Makanya kita ke meeting di sini, new, karena mereka sebelumnya tanggal 25, dan tanggal 26, maka sekarang adalah tanggal 27 ya teman-teman. Ini 1 jam, biarkan notifikasinya 3 jam, location-nya online, add Udo meeting, ini interview user di sini. Ini interview user, interview dengan user di sini tambahkan Hana. Kemudian di sini baru kita tambahkan yang tadi ya teman-teman, yang ubah HR menjadi user. User terus di sini adalah 2. Baik, ini udah, langsung saja kita save. Ya, kita kembali lagi ke application. Nah, di sini sudah ada teman-teman ya. Aplikasi satu dan aplikasi 2. Nah, setelah mengikuti meeting, sebagai staff rekrutmen, ubah tanda meeting, kita akan sebagai menggunakan akun staff rekrutmen juga, kita akan ubah tanda meeting untuk interview HR menjadi mark as done, kemudian berikan contoh feedback. Namun di sini skenario-nya menyatakan bahwa pelamar satu gagal pada interview user, maka feedback-nya disesuaikan ya. Jadi pelamar satu misalnya ini udah selesai, namun ternyata dia gagal. Di sini kita tinggal mark as done aja, lalu kita tulis pesan untuk menandakan kalau dia gagal ya. Jadi maaf, Anda belum berhasil lolos pada tahap ini. Nah, ini kita langsung done saja, teman-teman.
Dan selanjutnya untuk aplikasi 2 karena dia berhasil, maka kita langsung masukin aja pesan selamat Anda berhasil lolos ke tahap berikutnya. Nah, ini langsung kita lihat aja di sini. Misalnya udah ada pesannya itu maaf dan yang aplikasi 2 selamat berhasil. Selanjutnya, karena pelamar satu gagal, sebagai atasan yaitu senior akuntan, maka kita akan membuat review reason terlebih dahulu, lalu ubah status application pada pelamar satu menjadi refuse. Jadi selanjutnya sekarang kita masih login dengan akun staff rekrutmen, kita logout dulu, lalu kita masuk dengan akun senior akuntan ya sebagai rekruternya. Jadi kita bisa ke ini ya, rekrutmen, kemudian ke configuration, review reset. Kita buat review reset baru, misalnya di sini tuh yang di contohnya adalah tidak memenuhi terkait pengembangan akuntansi dan perangkat akuntansi. Tidak memenuhi ekspektasi dan harapan terkait pemahaman akuntansi dan sistem informasi serta perangkat lunak akuntansi. Nah, di sini kita pilih untuk rekrutmennya itulah reviews. Lalu kita save. Baik, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke application. Di sini kita ubah ini ke Kanban ya, teman-teman. Karena tadi aplikasi satu gagal, maka kita bisa klik aplikasi satu, lalu kita reviews. Pilih yang tadi sudah kita bikin, lalu kita reviews. Nah, di sini sudah terreviews ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita setelah mengikuti meeting, pelamar 2 kan berhasil wawancara dengan user, maka manajer HR akan mengubah statusnya itu untuk masuk ke offering. Namun tim HR di sini tidak memenuhi gaji pelamar, makanya kita akan menawarkan gajinya itu sebesar 20 juta. Jadi kita akan kembali menggunakan akun manajer HR untuk mengubah proposal salary dan ubah status aplikan 2 menjadi kontrak proposal ya teman-teman di sini. Lalu kita selanjutnya keluar menggunakan akun HANA sebagai manajer HR. Di sini kita ke rekrutmen lagi, cek di sini, klik di sini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita pindahkan dia ke kontrak proposal dan masukkan proposal salary itu 20 juta. Baik. Lalu kita save. Nah, selanjutnya karena pelamar dua ini menerima tawaran, maka kita uh, kita memindahkan statusnya itu kontrak signed ya. Artinya dia udah di hire ya di sini teman-teman sesuai dengan yang gambar di sini. Jadi dia udah di hire. Nah, skenario berikutnya itu adalah pelamar dua ini akan bergabung di perusahaan pada 1 bulan setelah tanggal lab. Jadi 1 Oktober 25 ya. Nah, selanjutnya sebagai manajer HR kita akan buat meeting di mana meeting tersebut adalah untuk onboarding ya teman-teman. Jadi kita di sini bikin meeting onboarding misalnya new di sini di tanggal 25 Oktober. Kemudian duration-nya yaitu adalah 1 jam, remindernya itu 1 days. Di sini duration-nya 1 jam ya, bagus. Kemudian lokasinya PT kita sudah tidak online lagi, jadi kita perlu order meeting. Lalu di sini tuh teksnya adalah onboarding. Teks onboarding sudah selesai, lalu deskripsinya adalah pengenalan perusahaan. Di sini diminta jamnya adalah 9.00 ya, jadi kita perlu ubah di bagian jamnya yaitu 9.00. Nah, baik sudah selesai ya, benar teman-teman. Lalu kita langsung save saja. Baik, sudah dibikin oleh manajer. Nah, sekarang kita sudah selesai ya untuk proses rekrutmennya karena sudah di-hire dan sudah dibuat pertemuan untuk onboardingnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke personal administration di bagian berikut yaitu kita sudah mendapat employee dan yang sesuai kriteria nih. Jadi kita perlu sebagai manajer HR ini untuk mendaftarkan aplikan tadi sebagai employee. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita tetap menggunakan akun manajer HR di sini. Kita kembali ke rekrutmen tadi, kemudian kita klik saja di sini ya teman-teman, kontrak signed, kita klik ini. Jadi kita langsung create employee berdasarkan data ini. Nah,
Nama employee-nya itu adalah npm nama accounting manager finance. Jadi kita ubah di sini accounting manager, manager accounting and finance ya teman-teman. Balik ternyata. Kita kopas aja ya. Baik, di sini udah di posisinya stay. Manajernya adalah yang wawancara kita itu Atala ya teman-teman. Kemudian job posisinya stay di sini, job position job title-nya juga sama, departemennya juga sama. Kemudian font 221 dan eh, work mobile-nya 008 ya, 08 PNM dan work phone-nya 021. Baik, untuk emailnya sama tetap. Nah, ini bisa kita lihat ya, kita tinggal klik-klik aja di sini. Data user udah selesai ya teman-teman di sini. Nah, langsung aja kita save. Baik, employee-nya sudah selesai dibikin ya teman-teman. Nah, pastikan data karyawan terhubung dengan data pelamar yang lolos. Jadi kita udah terhubung ya tadi teman-teman. Nah, berarti untuk itu maka kita akan perlu membuat usernya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita bisa ke employee saja di sini kita biarkan. Lalu untuk membuat usernya itu karena Hana tidak bisa membuat user di sini, maka kita keluar dan kita gunakan akun admin. Nah, sekarang kita ke setting saja di sini ada 4 user yang aktif, kita tambahkan user baru di sini yaitu dengan nama yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini tadi emailnya adalah baik, ini udah aman ya. Lalu kita sekarang change passwordnya aja. Baik, di sini kita lihat employees udah sekarang ada ya. Tadi ada 2, terus ada yang ini ya aplikan 2 ini. Kita lihat dulu yang ini udah ada dan ini ternyata yang ini nggak ada ya teman-teman. Jadi kita ambil namanya di sini, lalu ini kita hapus datanya dan karena udah ada yang kita udah punya data yang benernya yaitu yang ini, maka kita ubah aja namanya menjadi yang tadi. Oke, nice. Lalu sekarang kita save. Dan datanya sudah selesai. Ini kita ubah menggunakan administrator. Tidak apa-apa. Selanjutnya, kita bisa kita coba dulu ya teman-teman apakah berhasil. Ternyata masih belum terlink ya dengan baik teman-teman. Jadi kita keluar dulu di sini. Lalu kita masuk dengan admin lagi. Kita cek apakah sudah berhasil ke link ya teman-teman. Di sini perlu kita lakukan adalah ke HR settings, lalu rated usernya itu adalah ini. Baik, kita save. Nah, lalu kita keluar, logout di sini. Kita gunakan akun yang sama. Nah, sudah berhasil ya ke link, jadi kita bisa langsung leave aja ini. Baik, kita selanjutnya masuk lagi menggunakan akun manager HR. Nah, karena setelah kita mengisi data karyawan, ternyata pimpinan perusahaan itu di skenario-nya akan memecah departemen finance dengan departemen accounting menjadi dua departemen yang berbeda. Yang sebelumnya merupakan satu departemen. Oleh karena itu, kita akan buat departemen baru di sini, langsung ke employees, lalu department, di sini kita langsung bikin saja new department sesuai dengan namanya, yaitu accounting and accounting dash NPM ya. Jadi sebagai departemen baru. Lalu selanjutnya manajernya itu kita pilih tadi orang yang sudah kita aplikasi nama aplikan 2 ya, yang sudah menjadi employee. Nah, lalu kita save di sini. Bisa kita lihat departemennya udah ada yang baru ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita ke data departemen 2 dari karyawan, dari yang tadi menjadi karyawan itu untuk diubah departemennya. Jadi kita ke employees, employee di sini, lalu ke sini, ubah ininya menjadi departemen dan ini ya. Baik, lalu kita save aja.
Nah, selesai teman-teman, dan itulah akhir dari lab employee recruitment kali ini. Terima kasih, saya Zundula Bejibat. Terima kasih telah menonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video-video Moodle yang akan datang. Dadah.